Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Aku mau tanya nih Rifa, apakah Tuhannya? Sorry nih, saya kan bertanya nih, ya kan? Saya juga mau pengen tahu aja sih, apakah Tuhannya saudara Muslim ya, Allah SWT itu sama dengan Tuhan Yahudi, ya? Sama, sosok yang sama, maksud saya sosok, ya kan? Karena setahu saya kan di Al-Quran mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Terus apakah dia sama dengan sosok ini ya, sosok ya, orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi Elohim ya, atau YHWH, sosok yang sama dengan Tuhannya saudara Muslim? Itu aja, silakan. Saya lagi buka chat saya dengan siapa namanya, Ben Abrahamson. Siapa Ben Abrahamson? Ben Abrahamson ini adalah salah satu rabi Yahudi yang ada di Inggris kalau tidak salah. Saya suruh dia aja yang jawab ya. Saya tidak mau menjawab karena Anda bertanya, kalau saya katakan belum tentu yang disembah orang Yahudi adalah Allah. Kenapa? Orang Yahudi banyak juga yang sesat. Nah, saya kasih Ben Abrahamson aja ya. Ben Abrahamson. Oke. Saya kasih komunikasi saya dengan Rabbi Ben Abrahamson. Izin agak dibesarkan sedikit ya. Saya mau tunjukkan chat saya dengan Rabbi Ben Abrahamson. Oke. Ini yang ini besarkan, Dek. Apa Uni? Yang Uni ini. Udah besar itu. Hah? Udah besar? Udah kelihatan belum? Udah ya? Udah kelihatan? Oh, sorry. Ini adalah Ben Abrahamson ya, Ben Abrahamson. Siapa dia? Salah satu rabi Yahudi yang ada di England ya. Nah, terus saya bertanya nih, Shalom, Assalamualaikum Rabbi. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullah, kata dia. Let me introduce myself. My name is Rifa. I am a Muslim woman. May I ask? Many Christians say that the Messiah awaited by the Jews has divine nature. Is it true? Saya tanyain Mesiah nih, ya. Christianity today has mixed Judaism with pagan Greek philosophy. The Greeks and Romans called their Caesar by the name Son of God. So they did this to the prophet Isa as well. Kata dia, jadi Kristen sekarang ini campuran antara Judaism dan pagan filosofi. The Greek atau Yunani dan Roma memanggil Caesar sebagai anak Tuhan. Maka orang Kristen juga mengikuti hal yang sama kepada Nabi Isa. Ini jawaban si Ben Abrahamson nih. Jewish and Islamic Tauhid is the same, gitu. Itu kata si Ben Abrahamson ya. Jadi pertama adalah, apakah kami mengatakan orang Yahudi itu Tuhannya sama dengan kami? Yahudi yang mana dulu? Yahudi yang kafir laknatullah ya belum tentu menyembah Allah. Ada juga yang menyembah dewa Molok, ada juga yang menyembah dewa Baal. Tergantung. Yang menyembah kepada Allah sesuai dengan pengajaran Nabi Musa, yes, esensi Tuhannya sama dengan kami, yaitu Allah Azza wa Jal. Begitu. Sudah aku tanggapi ya. Ini Rifa, kalau Uni Rifa hanya berdasarkan pernyataan atau jawaban dari imam, itu kan berbeda. Uni Rifa harus berdasarkan keimanan dari Uni Rifa sendiri, dari sisi Islam, menunjukkan bahwa Memang Anda percaya kalau saya sebutkan dalam Islam itu tertulis bahwa Abraham itu Muslim? jangan berdasarkan pendapat orang Yahudi. Ya udah, kalau gitu saya katakan, bentar. Saya katakan nih, Abraham Muslim, Musa Muslim, Isa atau Yesus Muslim. Nah, terus gimana? Anda percaya nggak? Jadi gini loh, ketika Anda sedang
pertanyaan Anda kepada saya, bentar dulu, sebentar dulu. Bentar King Richard. Bentar dulu King Richard, sebentar ya. Kok sekarang jadi gitu ya? Sabar, Iya, jadi Pak. gini loh. Satu dulu. Yang saya tuh malu lihat orang Kristen kadang-kadang. Sumpah demi Allah, saya malunya tuh gini loh. Saya sebagai manusia nggak habis pikir, kalian kok bisa memalukan begini ya? Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Kalian ditolak oleh orang Yahudi, kami tidak pedulikan itu, kami tidak masalah dengan itu. Tapi ketika kami sendiri umat Islam, Bang Billy sebagai Yahudi itu tefilah di masjid. Artinya apa? Ketika dia menyembah Tuhannya, dia masuk ke masjid Istiqlal loh. Maka banyak rabi-rabi Yahudi yang tidak masalah ketika mereka melakukan tefilatnya di dalam masjid. Bahkan ada rabi yang dengan tegas mengatakan bahwa Tuhannya sama, ketauhidannya sama. Tapi mereka tidak mau menyebut nama Tuhannya dengan Allah, itu apa urusannya dengan kami? Kenapa? Jadi yang menjijikkan adalah kalian yang ditolak oleh orang Yahudi, lalu kalian mengkritisi kami yang tidak pernah mengklaim kami sama dengan Yahudi. Saya tidak amit-amit saya katakan saya dengan orang Yahudi sama, karena orang Yahudi itu banyak ingkar. Yahudi itu nama etnis, bro. Yahudi itu tidak semuanya patuh kepada hukum, karena mereka banyak menuhankan rabi-rabi dan petinggi-petinggi agamanya, ulama-ulama mereka. Jadi kalau kamu tanya dengan siapa, dengan Abraham Tuhannya sama. Abraham itu Tuhannya tidak berkelamin, bukan manusia, tidak berbulu, jelas. Kalau ada tunjukkan Abraham pernah menyembah Tuhan manusia. Moses Tuhannya bukan manusia, jelas secara esensi Tuhannya sama dengan Allah. Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak manusia, bukan Tuhan yang berbentuk. Tidak ada satupun nabi-nabi Bani Israel itu punya konsep Tuhan Tritunggal. Ketika orang Yahudi sendiri mengklaim konsepnya Tuhannya sama dengan kami, esensi Tuhannya sama dengan kami, bahkan Rabi Sadia Gaon menerjemahkan kata Yod Hevafe kepada Allah. Kok kalian yang mengkritisi? Kalian ngamuk sama orang Yahudi sana, bilang sama mereka, kok kalian sama-samakan Tuhan kalian dengan Islam. Kami tidak pernah nyamakan Tuhan kami dengan orang Yahudi. Ngapain kami harus sama-samakan dengan orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu menolak Nabi Musa, menolak Nabi Isa. Tapi kami umat Islam mengatakan bahwa Abraham itu Muslim, Musa Muslim, para nabi itu Islam. Dalilnya ada. Nih, saya kasih. Ya, ini saya kasih Al-Quran nih. Gitu ya, Richard ya. Jadi, kalau kalian ingin menyamakan diri kalian dengan Yahudi, ya silakan. Masalahnya Yahudi terima nggak? Kan gitu. Tapi kalau Yahudi aja menolak kalian, ya ngapain kalian cinta bertepuk sebelah paha? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Sekali-kali dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrikun. Musyrikun, dia adalah di sini tertulisnya Hanifam Muslimah. Itu dalilnya. Ya. Ya, udah. Jadi gini nih Rifa ya. Jadi tadi nih Rifa mengatakan itu pengakuan dari imam Yahudi. Terus barusan lagi dari Ali Imran ya. Dia apa tadi itu dikatakan berserah diri. Muslim. Iya. Muslim itu berserah diri. Iya kan? Nabi Musa, Nabi Adam malahannya. Adam juga Muslim ya. Secara esensi dia kan aslam, dia kan tunduk patuh kepada Allah, dia kan nabi. Nabi itu memiliki sifat sidik, amanah, fatanah dan juga tablik. Karena kami percaya dia nabi, maka dia adalah seorang muslim. Contohnya termasuk Nabi Daud, termasuk Nabi Salomo, Sulaiman. Iya, nabi-nabi terus. Ya. Termasuk Nabi Isa juga ya. Iya, terus. Dalilnya karena berserah diri gitu ya. Bukan kami gini loh Richard. Di Islam itu dalil implisit dan dalil eksplisit itu tidak sulit dipahami oleh orang Islam. Karena orang Islam tidak sebodoh itu gitu. Jadi kalau seandainya gini ya, kalau ada pernyataan bahwa Nabi Isa dituliskan bahwa dia mengajak untuk menyembah kepada Allah, tanpa tertulis pun dia Islam, kami udah tahu bahwa yang dimaksud adalah Allah yang memiliki Al-Quran ini. Ya pasti dia Islam. Jadi kami tidak sebodoh itu, Irsyad. Masa kayak bayi Tuhan harus, pokoknya katakan saya Muslim. Sudah jelas di situ Nabi Isa mengajak untuk menyembah kepada Allah.
itulah jalannya lurus misalnya. Nah, jadi Islam itu pokoknya Isa di Bible di Al-Quran itu Kristen karena nggak ada tertulis di Islam. Jadi begitu caranya diskusinya ya. Di jangan mengajak kami untuk sama seperti kalian. Sementara kalian ketika kita minta dalil eksplisit kalian nggak bisa tunjukkan. Sejak kapan Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Nah, kalian nggak bisa jawab. Tapi kami menjawab menggunakan kognitif, kaidah berpikir bahwa yang dimaksud dengan Muslim secara esensi adalah tunduk patuh kepada Tuhan yang mengutus mereka. Siapa? Allah. Allah klaim bahwa Allah yang mengutusnya. Al-Qur'annya jelas. Cara membuktikannya seperti apa? Ya, kita lihat sejarah panjangnya agama-agama Yahudi. Ada nggak yang sudah menyembah anak manusia? Nggak ada. Coba tanya sama orang Yahudi deh, esensi Tuhan kalian kayak mana sih? Ada nggak Tuhannya yang manusia? Konsepnya Trinitas nggak? Ya kalau ada ya berarti kami yang salah, kalian yang benar. Ya tunjukkan aja, pernah kan Nabi-Nabi Bani Israel mengajarkan konsep Trinitas dan mengajarkan menyembah Tuhan manusia? Gitu. Oke, ini Rifa ya. Jadi gini, nah, jadi saya ambil garis besarnya bahwa di situ semua nabi itu Muslim karena mengajarkan satu Tuhan, betul ya? Dan diri. Tuh, berserah diri, ya kan? Islam itu kan berserah diri ya. Apalah Richard nih. Betul di poin lah Richard, pusing aku dengarnya entah apa-apanya. Aku membetulkan Unirifa. Iya betul kan? Nah, jadi berserah diri kepada Allah. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri aja. Nanti kalau ada orang yang mau diperkodok, aku berserah diri berarti Islam. Ada Oten misalnya tiba-tiba mau diperkodok sama Richard. Aku berserah diri Abang Richard. Oh, itu Islam artinya tuh. Sama kayak gini. Bible artinya apa? Kumpulan buku. Berarti kalau aku bikin buku porno, aku kumpul jadi banyak buku-buku porno yang ditulis oleh orang itu. Ah, ini Bible, boleh nggak dikatakan begitu? Jadi tolonglah, janganlah. Maksud aku tuh kalau sudah dewasa, sudah pernah kuliah, aku pikir jangan downgrade lah ya. Udah pinter kan ya Richard ya? Loh, secara esensi berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri kau diperkodok orang, tapi dia Oten. Aku berserah diri nih, maka aku Islam. Ah, itu namanya botol ya. Aku nggak mau diskusi dengan orang botol. Cukup. Aku pikir Richard udah kuliah ya. Ya, berarti berarti boleh nggak kalau Bible? Bible artinya kumpulan buku. Boleh nggak aku bilang buku porno Bible? Sebentar nih Rifa. Nggak, aku tahu arahnya Richard. Saya tidak mau menghadapi orang botol. Richard, kamu sudah dewasa. Saya tanya sama kamu. Berserah diri kepada Allah. Nah, udah benar. Aku jangan ini ya, jangan kembali kayak kamu beberapa bulan lalu loh. Saya ini bukan orang yang pertama kali ketemu dengan kamu. Saya udah berkali-kali ketemu dengan kamu. Saya tahu kok cara diskusinya kamu. Kepada siapa gitu? Kepada manusia enggak, ini kepada pencipta. Kepada kan? Allah. Iya, pencipta kan Allah. Kepada Allah. Lanjut. Benar. Jadi dasarnya itu karena berserah diri kepada pencipta. Karena Islam kan berserah diri, betul kan? Betul. Kami Kristen juga, kami berserah diri kepada Yesus loh. Kepada Tuhan. Itu bukan Islam namanya, itu namanya adalah penipuan. Domba, penipu dalam nama agama. Kenapa? Bentar. Bukan Islam namanya, itu penipu. Bentar, Richard mengambil istilah Islam lalu memasangkannya kepada agamanya. Ini nggak tahu diri namanya, memalukan, menjijikan. Iya, makanya. Ya, coba. Dari mana kamu? Dan siapa yang memerintahkan kamu harus berserah diri kepada Yesus? Coba, siapa yang suruh? Memuliakan Yesus, Tuhan kami. Ya sama, Sai Baba juga. Ada orang yang menyembah Sai Baba, berserah diri kepada Sai Baba. Mau kau bilang dia Islam? Kami kepada Yesus. Mana perintah berserah diri kepada Yesus? Coba, mana dalil perintah berserah diri kepada Yesus? Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk siapa? Sampai ke Bapa, ya, sejak kapan? Ya, aduh. Bentar Unirifa, sabar dong. Tadi Unirifa enggak, Lisa, Uni enggak mau debat kusir ya, Lisa. Uni ini ya. Gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan. Berarti kau berserah diri kepada jalan. Berserah diri kepada Yesus karena dia adalah firman-Nya. Dia jalan. Tunggu dulu. Kau kabur dari ayat. Dia bawa ayat sendiri terus dia kabur dari ayatnya. Ini namanya mengapokrifa ayat loh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus tujuan atau jalan? Jalan dan tujuan karena dia coba tunjukkan kalau dia tujuan. Coba tunjukkan kalau dia tujuan. Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu
banyak tempat Ah. di surga, Ah. ya. Karena Di tempat- mana aku berada, di tempat siapa? Di situ kamu berada. Di Yesus tempat siapa mengatakan, surga itu? Oke, mari kita lihat teman-teman penipuan yang dilakukan Richard. Ini nih, kenapa saya berdebat hebat dengan orang Kristen seperti Richard? Dia mempelintir kitab sucinya. Nih ya, aku menyediakan tempat di surga, di tempat Bapakku. Nih ya, Tahan dulu. ya kita kasih datanya. Dia nggak bawa, kitabnya aja dipelintir sama dia loh. Nih ya, kita baca ayatnya. Jangan memotong kitab sucimu, Richard. Di rumah Bapakku Richard, saya mute. banyak Richard, tempat saya tinggal. Tahan, Penipu ini. Dia bilang Yesus tujuan. Padahal Yesus itu tukang teman-teman. Tukang ini maksudnya apa? Ini tukang ya, orang yang bekerja untuk yang mengutus dia. Juru Richard, juru saya parkir. mute. Ya, juru parkir itu bukan pemilik motor, juru masak belum tentu pemilik restoran, juru kunci belum tentu yang pemilik rumah. Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Yesus bertugas menyediakan tempat di rumah Bapaknya. Dia mengaku sebagai jalan. Kalau ada jalan maka ada tujuan. Sejak kapan jalan adalah tujuan? Ini pakai ini nih. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Pakai ini. Jadi gini loh Richard, kalian mau mempelintir jalan adalah tujuan tuh enggak apa-apa. Tapi yang namanya bahasa Indonesia, yang namanya jalan bukan tujuan. Sejak kapan jalan menjadi terminal? Sejak kapan? Rifa mau kemana? Mau ke pasar. Berarti tujuannya apa? Pasar. Lewat mana Rifa? Lewat jalan. Sejak kapan jalan sama dengan pasar? Pakai bahasa Indonesia aja nggak becus kalian. Inilah kalian ketika saya tanya, kapan Yesus mengaku tujuan? Itu kan dia menyediakan tempat. Jelas dia katakan itu rumah Bapaknya. Berarti yang menjadi tujuan pemilik sejati adalah Bapaknya Yesus. Pertanyaannya, Bapaknya Yesus, Yesus bukan? Jangan dijawab. Saya tanya, Lisa, dia kalau nggak mau menjawab pertanyaan, saya nggak mau gini loh Lisa. Ini malas loh diajak berputar-putar, belajar bodoh sama orang-orang kayak Oke, Richard nih. udah gini. dong, Pak host, Richard gimana ini. nih host? Diskusi kayak gini nih host. Oke, Aku iya, diam loh. saya melihat emang diskusi kalian sudah tidak sehat. Udah nggak sehat, dia nggak Nggak bisa ini. gini Pak, Bertele-tele. Oke, tahan dulu. Aku jelasin, kan diskusi nih, iya kan? Nah, sekarang aku jelasin ya. Aku Oke, jelasin ya. saya kasih 3 menit dari Pak Richard, tahan dulu, saya belum selesai ngomong. Iya, Tahan dulu. Oke, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. 3 menit dari sekarang selesaikan sampai tuntas. Setelah itu langsung 3 menit itu langsung dengan closing statementnya ya Pak ya. Ya 3 menit ya. Oke, makasih host. Jadi saya mengambil di Yohanes 14 ayat 2. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu itu adalah ke surga. Rumah yang Tuhan Yesus sediakan buat kita di surga. Yesus berbicara tentang surga ini. Bukan rumah-rumah kos-kosan atau rumah kontrakan, bukan. Ini adalah tempat surga, Firdaus yang Yesus katakan. Ya, menyediakan tempat karena di rumah Bapakku, berarti di rumahnya Bapak pencipta, ya kan? Jadi itu adalah berbicara tentang surga. Ya. Nah, oke. Jadi jelas Yesus mengatakan seperti itu. Nah, karena Yesus itu dia adalah Allah juga. Karena firman yang keluar dari Bapa. Kami meyakini itu. Saya nggak tahu ya kalau kalian ya. Yesus itu kan kalam, firman yang keluar. Ya, perkataannya Bapa. Bohong. Nah, jadi tadi kalau dikatakan, saya menanggapi Yunirisa mengatakan sejak Adam, Nabi Musa, Ibrahim semua itu Muslim karena berserah diri, ya kan, berserah diri, ya, mentuhankan satu Tuhan, ya kan. Nah, semua agama juga berserah diri kepada sesembahannya loh. Agama Hindu juga berserah diri kepada dewa-dewanya. Kristen juga, Hindu, Buddha, semua berserah diri kepada penciptanya, kepada dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya. Semua berserah diri. Kami juga Kristen berserah diri kepada Yesus. Ya, karena kami memuliakan dia. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Jadi kami berserah diri, keselamatan kami di tangannya Tuhan kami. Nah, jadi kami berserah diri. Jadi kalau dikatakan berserah diri, ya itu umum jadinya.
Maksud saya spesifik, apakah pernah Nabi Musa mengatakan saya Islam? Nggak ada dalilnya, hanya dikatakan berserah diri. Nabi Adam mengatakan saya pernah nggak Muslim? Tidak ada, tapi berserah diri. Nah itu yang saya tanya spesifik, karena jelas maaf ya, di Al-Quran kan jelas mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Allah siapa? Itu yang dibawakan oleh Baginda. Baginda memperkenalkan Islam pertama kali. Ya, tidak ada. Ya, jadi saya pernah juga ada hadisnya, kami disuruh hanya menyembah Tuhan di Mekah ini. Tuhan di Mekah ini. Ada loh ayat itu di hadis kalau nggak salah. Domba, penipu dalam nama agama. Ya kan? Jadi jelas kalau menurut saya, ini saya pribadi ya, yang disembah oleh orang Yahudi dengan saudara Muslim, sosok yang berbeda. Karena jelas ayatnya tiada Tuhan selain Allah. Allah siapa? Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Inilah Kristen kadrun. Karena Tuhannya dia Abraham kan Elohim, Yahweh. Dan malahan nggak boleh disebut. Sedangkan di saudara Muslim kan ada namanya, Allah SWT. Ya kan? Mereka nggak menyebut nama. Ya, nggak berani mereka sebut nama. Makanya dibilang YHWH. Itu sudah berbeda loh. Nah, itu nih Rifa yang saya maksud. Sorry ya, ini kan kita diskusi biasa. Saya langsung jelaskan ya. Oke, Sudah silakan. selesai. Langsung Pak Richard sudah selesai? Tadi langsung dengan closing statement-nya? Silakan. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, baik. Berarti langsung Pertama kita teman-teman, langsung perpisahan saja ya. biar aja dia di atas dulu, biar dia di atas. Biar kalau nggak dia Oke, kabur nanti dia nggak dengerin. Pertama-tama yang harus saya sampaikan adalah kita tidak bisa memaksakan kognitif orang itu berkembang ya. Kalau telinganya bermasalah, kognitifnya bermasalah, itu bukan masalah kita. Kita sudah mengatakan berkali-kali bahwa Islam di sini dimaksud adalah menyembah berserah diri kepada Allah. Kalau dia paksakan, ya kami juga berserah diri. Saya capek ya. Saya nggak mau berbodoh-bodoh ria ya. Saya sudah katakan analoginya begini. Bible itu artinya kumpulan buku. Kalau kumpulan buku merujuk kepada buku porno yang dikumpul menjadi satu, kalau itu juga sama secara esensi, maka buku porno bisa dikatakan Bible. Makanya perlu kita nih kuliah teman-teman, biar kita tahu apa arti etimologi dan terminologi ya. Saya harap, makanya saya katakan, saya berharap diskusi dengan orang yang minimal itu bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mengerti secara esensial, mengerti apa makna etimologi dan terminologi. Sudah dijelaskan berkali-kali, tetapi tetap dia memaksakan sudut pandang dia yang kita tolak. Ya, namanya diskusi ini. Lisa, saya tidak memotong ketika orang ini bicara dari tadi ya. Saya dari tadi tidak pernah memotong. Saya akan menampol ya, saya akan menampar penipuan yang dilakukan oleh Richard. Penipuannya mengatakan bahwa Yesus adalah tujuan. Teman-teman, Yesus adalah pemilik surga, itu penipuan. Saya bacakan Matius pasal 20 nomor 23. Teman-teman, kalau seandainya Yesus adalah pemilik surga, maka apakah Yesus itu memiliki keterbatasan dalam surga? Coba Richard buka mic, jawab singkat. Kalau Yesus pemilik surga, apakah dia memiliki keterbatasan hak dalam surga? Silakan jawab. Saya menjawab, bisa? Pertanyaan saya, kalau Yesus pemilik surga, apakah dia memiliki keterbatasan dalam memberikan hak di surga? Silakan dijawab. Ya, jelas kami mengatakan Ya, di tidak perlu ayat. dijelaskan dulu. Saya bukan minta penjelasan, saya tanya. Yesus kan pemilik surga, berarti dia punya otoritas atas surga. Apakah dia memiliki keterbatasan ketika memberikan hak kepada orang di surga? Silakan. Apakah dia terbatas di surga? Silakan. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Aduh, Richard, bahasa Indonesia saya adalah Richard. Apakah Yesus itu kekuasaannya di surga terbatas atau tidak? Terbatas. Tidak Terima terbatas. kasih. Udah. Stop, tutup Pak mic. Richard. Nah, udah. Pak Richard bisa dengar saya, Pak Richard. Ini orang nggak bisa diskusi. Udah. Dia Enggak. akan menghakimi. Kalau kayak gini nggak bisa. Aduh, Ini, nggak Pak bisa Richard. dia ini. Udah. Kita lanjut besok. Orang pertanyaannya udah dijawab. Saya nggak butuh penjelasannya. Udah, dia tidak terbatas ya. Richard penipu, teman-teman. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Richard penipu, ya. Saya katakan Richard penipu. Karena Yesus sendiri mengatakan dirinya terbatas di surga, ya. Teman-teman perhatikan ayat ini ya. Yesus berkata kepada mereka,
cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Penipuan yang dilakukan Richard adalah dibantah oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berhak. Kalau dia yang punya, kok dia nggak berhak? Coba. Aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Artinya apa? Jawab. Perkataan Richard yang mengatakan Yesus tidak terbatas kuasanya di surga ditampar sama pengakuan Yesus sendiri. Ya. Aku jawab Pak ya. Richard tadi saya Tar kasih waktu 3 dulu, menit saya belum loh. selesai. Tapi Bapak lebih, sampai tadi 4:28 loh Bapak, berarti 4 menit Bapak. Iya, saya nggak motong-motong. Ini Bu Jadi Ripa begini. baru 2 menit loh. Iya. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Jadi teman-teman begini ya, boleh saja kalian percaya Yesus pemilik surga. Lah kalau Yesus sendiri bilang dia nggak berhak, kok kalian yang paksa Yesus harus memiliki otoritas di surga? Kan lucu. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya di bawah Allah supaya Allah lebih dimuliakan dalam segala-galanya. Ya, ini saya kasih data ini. Bahwa Yesus punya otoritas di surga, itu rumahnya. Dia bilang, aku menyediakan tempat di rumah Bapakku. Ini namanya apa ini orang nih? Orang ini sedang membantah perkataan Yesus. Lalu ketika Yesus mengatakan, Yesus tidak punya otoritas untuk memberikan tempat duduk orang lain, karena itu akan diberikan Bapaknya. Ya, saya lebih percaya kepada Yesus daripada kamu, Richard. Kalau kamu mau membantah Yesus ya silakan, itu urusan kamu. Saya nggak peduli. Kalian mau membolak-balikkan Bible itu urusan kalian. Itu kan hak kalian mau mentafsirnya. Ya, terus kamu bilang, di hadis ada tuh kami hanya menyembah Tuhan negeri Mekah. Richard, di Al-Quran itu dikatakan kami diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang dijadikan Mekah ini, yang menjadikan Mekah ini sebagai tempat yang disucikan. Jangan kau pelintir Al-Quran kami, gitu loh. Kalau mau diskusi itu kayak aku buka datanya, aku baca baik-baik, nggak kurang satu huruf. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ya, tidak, dan bahkan di dalam ayat itu dikatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Jadi kalau seandainya tidak mau menerima jawaban orang Islam, tidak apa-apa, kami tidak masalah. Kayak tadi itu udah aku bilang berkali-kali. Islam artinya adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Kami kan juga tunduk patuh kepada Yesus, maka kami Islam. Antum belau, Richard, tolonglah. Masa saya harus mengajarkan kepada kamu esensi, etimologi, terminologi? Janganlah kayak gitu. Capek loh saya ini loh. Saya baca buku banyak-banyak, ujung-ujungnya emosi gara-gara menghadapi orang yang dewasa. Ingat ya, dalam kitabmu Ibrani, makanan keras itu untuk orang dewasa. Harusnya saya keras sama kamu loh, kayak Yesus. Yesus itu mengatakan berkali-kali loh, begitu bodohkah kalian sehingga kalian tidak tahu? Saya nggak nyampe sampai kayak Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, dengar teman-teman ya, untung saya nggak ngikuti akhlaknya Yesus loh, untung saya ngikuti akhlaknya baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad aja ketika bermuka masam berkali-kali ditanya oleh orang yang beliau sedang berdakwah, bermuka masam saja udah ditegur sama Allah. Kalau saya ikuti akhlaknya Yesus, dan saya bodoh-bodohi loh kamu loh. Ya, Yesus mengatakan, begitu bodohkah kalian, kata Yesus. Untung saya nggak ikuti akhlak Yesus loh. Nah, apa kata Yesus dalam kitab Lukas pasal 24? Untung saya nggak ngikuti akhlak Yesus, serius. Lalu Yesus berkata pada mereka, kalian memang bodoh. Emosi aku nih, kalau baca Bible emosi aja bawaannya aku. Apalagi nih Kak Richard, dari jelaskan dari awal, Islam itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Masih diulang juga, tunduk patuh kami kan juga Islam. Berarti nggak mendengar penjelasanku. Untung aku nggak ngikutin Yesus. Kalau aku ikuti Yesus dalam Lukas 24-25. Begitu kalian, kamu memang bodoh. Terlalu lamban kamu untuk mempercayai semua yang sudah aku katakan. Untung aku nggak kayak Yesus. Untung aku ngikuti akhlak Nabi Muhammad. Astagfirullah. La taqdab walakal jannah, kata Rasulullah. Jangan marah, surga bagimu. Jadi aku nggak marah sama kamu, Richard. Tapi ya, kebodohan adalah hak seluruh umat. Tapi jangan maksimal kali lah. Ada dijelaskan itu, masa nggak paham juga? Gitu ya. Ya Richard, terakhir dari saya adalah bahwa boleh menjadi orang bodoh, tetapi jangan dipertahankan dan jangan dibanggakan, karena itu menistakan. Begitu. Oke ya, aku ya. Mas. Apa udah terakhir? Ya,
Masih ketagihan, Bapak. Bentar, apanya saya adalah orang yang sangat menghormati guru ya. Ya, Guru ya. saya ini seorang Katolik, dengar ya. Dosen saya ini seorang Katolik. Beliau adalah orang yang saya hormati. Beliau mengatakan ke saya, close aja Uni. Nah, artinya guru saya ini memiliki perhatian yang sangat tinggi ke saya. Dosen saya ini, dosen saya ya. Dosen otodidak saya, seorang profesor, doktor, dan alhamdulillah kita punya proyek rilis jurnal bersama. Beliau adalah orang Katolik. Saya menghormati beliau. Beliau menghimbau saya untuk tidak berdiskusi dengan Richard. Kenapa? Bukan karena beliau takut saya tidak bisa menjawab Richard, tidak. Tapi beliau tidak mau murid kesayangannya ini downgrade menghadapi Richard yang dari tadi mengatakan. Kemarin mengatakan bayi-bayi masuk neraka, sekarang mengklarifikasi. Hari ini mengatakan Yesus berkuasa, besok mengklarifikasi. Entah apa aja lah kata Richard nih. Ya, gitu aja teman-teman ya. Jadi izin ya, saya tidak mau merendahkan diri saya. Kalau dibilang takut, ya takut banget. Mau hiburan, aku takut sama Richard, udah. Ya. Udah, senang hati kalian udah. Udah. Bentar, Ya. satu dulu host. Ini apa Nanti Anda dulu. Benar, udah. Menurut Richard benar, udah. Ya. Udah. Ya, Ya, itu Pak keras, Pak ya. Richard betul. Iya. Matius Ya. 8 ayat 18. Pak Richard. Udah benturkan aja lah kitab suci Anda. Dadah. Saya berikan aku di surga dan di bumi. Ya iblis juga gitu. Tunggu. Iblis juga bilang gitu. Iblis juga bilang gitu. 8 ayat Ya, 18. ya, sama iblis juga bilang begitu. Uni, nanti di dulu nih. surga dan di bumi. Ah, oke Ya, ya. ya. Iya. Dalam Dadah, Lukas dadah. pasal. Oke, Dah. ya makasih ya. Sorry Ya. ya. Makasih ya, sehat-sehat Iya. Pak Richard. Ya. Ya sama ya. Jadi teman-teman ya, Selamat istirahat ya Lisa ya. bukan cuma Yesus yang mengaku mendapatkan kuasa, tapi juga iblis. Ketika ada Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Masalahnya dia tidak berkuasa di bumi dan tidak berkuasa di surga. Artinya kalau secara konsekuensi kalian menuduh Yesus berdusta. Ya, sama seperti iblis. Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis juga ngaku berkuasa, Richard. Kalau klaim-klaim gak bisa dibuktikan namanya bohong. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.